Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, bersama saya kembali Rara Siahaan Revealer Lady di program News from the Future dari YouTube Revival Varsity. Hari ini kita akan bahas 5 tanda-tanda akhir zaman yang harus kita waspadai dan 5 kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita menghadapi akhir zaman. Karena apa? Spektakuler revival pasti segera terjadi. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita. Saudara, kita akan bahas dulu ada 5P tanda akhir zaman. Saudara, kita baca di Lukas 24, saudara bisa baca di rumah masing-masing. Tanda akhir zaman yang paling valid, yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus yang memberikan tanda-tanda tersebut. Mungkin banyak nabi-nabi, banyak rasul, banyak jenderal-jenderal Tuhan di firman Tuhan yang memberikan nubuatan, memberikan penglihatan tentang akhir zaman. Tapi harus kita percaya, kita pegang teguh yang sangat jelas tanda-tanda itu ketika Tuhan Yesus yang berkata dalam Lukas 24. Saudara, ada 5P yang kita harus waspadai, kita harus berdoa, dan kalaupun itu terjadi, kita berdoa bahwa kita dan seluruh keluarga kita terus dalam lindungan yang maha tinggi, terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Yang pertama, P yang pertama adalah penyesatan. Saudara, penyesatan adalah bukan karena perbedaan gereja, perbedaan doktrin, perbedaan ritual keagamaan, tapi yang menyatakan penyesatan adalah ketika orang tersebut, golongan tersebut, mereka tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati, poin yang pertama, akan banyak grup-grup anggota-anggota menghina Tuhan, mereka nggak percaya kebesaran Tuhan, mereka mengolok-olok Tuhan. Hati-hati, itu yang pertama, penyesatan. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau mereka itu udah merupakan ritual-ritual satanik, mereka dari ritual-ritual kegelapan. So, be ready, berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, penganiayaan. Firman Tuhan berkata bahwa sejak zaman dahulu sampai hari ini penganiayaan itu ada. Tapi di menjelang zaman akhir, penganiayaan akan semakin intens. Banyak orang-orang percaya dianiaya. Bukan mungkin secara fisik, bisa secara alam roh. Bisa juga secara bagaimana mereka melayani. Banyak gereja-gereja yang ditutup, banyak gereja-gereja yang susah untuk mendapatkan izin. Banyak bulian, caci maki atau apapun penganiayaan yang dialami oleh gereja Tuhan. Apakah kita sudah mengalaminya? Apakah poin pertama kita sudah melihat banyak di media sosial, di lingkungan sekitar kita, sudah banyak penyesatan. Yang kedua, sudah banyak penganiayaan. Yang ketiga, P-nya apa? Permurtadan. Orang-orang yang murtad akan semakin banyak. Kita akan melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mereka akhirnya meninggalkan Yesus, mereka murtad, mereka meninggalkan imannya hanya karena kekecewaan, hanya karena kesedihan, hanya karena uang, tahta, kuasa, bahkan wanita atau pria. So, hati-hati, kita minta anugerah Tuhan, saudara, untuk kita finish strong, sekali Yesus tapi Yesus, sampai akhir kita mencintai Tuhan. Yang keempat, pengkhianatan. Pengkhianatan berbicara bukan hanya mengenai pemimpin dan anak buah, atau juga pengkhianatan hamba Tuhan kepada jemaat kepada hamba Tuhan, tapi yang paling intens yang harus kita waspadai, pengkhianatan dalam rumah tangga. Kasus-kasus perselingkuhan akan semakin banyak. Kita banyak lihat kesetiaan itu udah tidak ada artinya kalau kita banyak berita-berita yang sedang hari ini mencuat di televisi atau di media sosial. Hati-hati, saudara, itu adalah salah satu tanda akhir zaman bahwa bahwa pengkhianatan itu sudah semakin banyak dan semakin merajalela. Kita berdoa biar kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ada buat setiap hidup kita, agar kita tetap menjadi orang yang setia, menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Dan hati-hati juga pengkhianatan di lingkungan kerjamu, pengkhianatan di gereja, di pelayananmu. Kita berdoa, kita memiliki hati yang setia, hati yang taat, hati yang tunduk. Amin, saudara. Dan yang terakhir 5, pesta pora. P yang terakhir, pesta pora. Hari-hari ini banyak sekali pesta pora, banyak sekali gosip, banyak sekali flexing. Pesta pora bukan hanya tentang party, tapi bagaimana kehidupan yang hedon, kehidupan yang mengandalkan tentang aku. Bagaimana dia fokus sama kesenangan, dia fokus sama hura-hura, fokus sama suatu hal yang dunia. Mereka nggak lagi mengejar yang ilahi. Kalau ada orang yang ilahi dibilang sok kudus, sok rohani. Padahal itu mereka sedang menggeser nilai-nilai. Sampai akhirnya pesta pora itu muncul di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan sudah masuk mulai di gereja Tuhan. Jangan biarkan gereja menjadi Hollywood, tapi biarkan gereja tetap menjadi holy temple, menjadi bait suci Roh Kudus. Amin, saudara. Itu 5 tanda
Tapi kita jangan takut karena firman Tuhan berkata, walaupun akhir zaman semakin dekat dengan begitu banyak kengerian, begitu banyak berita-berita menyeramkan, tapi Tuhan juga menyediakan kuasa atau power buat setiap kita untuk kita melaluinya. Dan kita bukan hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi penuai akhir zaman. Karena spektakuler revival Tuhan sedang berikan buat setiap kita. So, selanjutnya 5 hal kuasa atau power yang kita akan terima untuk kita bisa melakukan spektakuler revival di tahun Pedalet 5784. Yang pertama yaitu Basilea. Kuasa yang pertama adalah Basilea. Kita saudara buka di Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kuasa kerajaan, kuasa-kuasa yang ada di muka bumi. Tuhan katakan, poin yang pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Pertama, untuk kuasa kingdom animalia. Artinya kuasa kerajaan daripada hewan. Kita tahu bahwa dulu Petrus dalam kisahnya dia mengambil ikan, tapi semalam-malamnya dia nggak dapat ikan. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan dia menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya lebih dalam lagi. Dia menyebarkan jalannya ke sebelah kanan dan dia mendapatkan begitu banyak ikan. Dan Tuhan katakan itu kuasa untuk kita menaklukkan semua hewan-hewan binatang. Kalau saudara punya peternakan, saudara punya perikanan, saudara bisa pakai power, kuasa yang Tuhan berikan untuk membuat peternakanmu, untuk membuat perikananmu bermultiplikasi. Tuhan memberikan juga kuasa kepada Adam dan Hawa untuk memberikan nama-nama pada hewan tersebut. Artinya apa saudara? Poin yang pertama, saudara harus tahu, saudara punya kuasa atas hewan-hewan. Saudara punya kuasa untuk saudara mengatur tentang yang namanya hewan-hewan. Selanjutnya juga kingdom of, yang pertama Basilea itu terdiri dari beberapa poin. Kingdom Animalia, ada juga kingdom of Materia. Materi. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah benda-benda, untuk kita menaklukkan benda-benda. Makanya banyak orang mengalami banyak kejadian yang dahsyat. Dia menemukan suatu barang, dia menciptakan suatu hal, dia memproses menjadi orang yang kreatif, inovatif. Dan kita kalau lihat di perjanjian baru, itu bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Komponennya dari air bisa diubah jadi anggur. Tuhan sedang berikan kuasa itu kepada setiap kita. Selanjutnya Kingdom of Universe. Saudara ingat dulu Tuhan Yesus dia menghardik badai, dia menghardik angin ribut, dia menghardik gelombang sehingga alam semesta tunduk oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan saudara saya. Hujan, angin, alam semesta itu tunduk pada kuasa anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kita adalah anak raja, kita memiliki kuasa otoritas yang raja berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, ayo pakai siap kuasa ini. Kita perkatakan tanah-tanah akan melayani kita. Kita perkatakan bahwa alam semesta itu tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan alam semesta harus bahu-membahu melayani anak-anak Tuhan. Amin. Dan selanjutnya Basilea, poinnya keempat adalah Kingdom of Spirit. Kita diberi kuasa untuk melakukan kerajaan-kerajaan supranatural. Masih ingat saudara ketika Tuhan Yesus melakukan pelepasan di Gerasa dan melakukan banyak pelepasan saudara. Tuhan Yesus mengusir setan itu dan setan itu pergi. Dan bahkan ada banyak setan yang akhirnya masuk ke dalam ribuan babi saudara. Artinya saudara, Tuhan memberikan otoritas itu dan otoritas itu sudah kita terima. Jadi yang poin pertama yaitu adalah kuasa Basilea. Bagaimana kita juga memiliki kuasa atas hewan, kuasa atas barang-barang atau materia, kuasa atas universe, kuasa atas spirit atau alam roh. Tangkap dengan iman saudara. Yang kedua, kratos atau kekuatan. Dapat di ayat kita baca Lukas 1 ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kratos itu seperti orang yang lagi nge-gym saudara, angkat beban. Jadi dia punya ketangguhan, dia punya kekuatan untuk mengangkat beban yang membuat dia semakin kuat, semakin berotot, semakin fit saudara. Sama saudara, di alam roh Tuhan juga memberikan kratos kepada setiap kita. Bagaimana kita mengangkat beban-beban mental, beban-beban spiritual. Dan juga ketika kita melakukan itu, otot-otot rohani kita makin kuat, otot-otot rohani kita makin dahsyat. Dan bukan hanya kita mengangkat beban atas diri kita juga diberi kuasa sama Tuhan untuk mengangkat beban orang-orang sekitar kita. Ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kita the power, kekuatan untuk kita bergulat supaya kita nggak menyerah, supaya kita terus bertanding sampai kita mendapatkan kemenangan. Jangan pernah berhenti karena Tuhan sudah berikan kratos, kekuatan untuk kita mengangkat setiap beban-beban kehidupan dalam hidup kita. Amin saudara. Satunya yang ketiga dunamis. Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita baca.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya poin yang ketiga, Tuhan memberikan the power to make miracles. Amin, saudara. Poin yang ketiga, Tuhan berbicara mengenai kuasa mujizat supranatural. Seperti di Markus 16, saudara bisa baca ayat 17-18. Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru. Tuhan membuat kita dapat mengusir setan. Tuhan memberikan proteksi yang supranatural. Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan kesembuhan ketika kita tumpang tangan orang sakit itu sembuh. Amin, saudara. Terima kuasa ini, saudara. Bagaimana apapun pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, itu akan membuat surga terbuka dan mujizat terjadi atas hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dan bahkan yang lebih dahsyat juga, dalam Mazmur 91 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya dikirimkannya buat setiap kita untuk menatang langkah-langkah kita. Wow, amin, saudara. Ada pelayanan malaikat yang luar biasa yang akan memproteksi seluruh hidup kita di dalam nama Yesus. Selanjutnya yang keempat, kuasa yang keempat adalah exousia. Kita baca di Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita memiliki kuasa untuk mengajar dengan kuasa. Kita bukan mengajar dengan pengetahuan, tapi mengajar dengan power, dengan kuasa. Tuhan, yang keempat ini poinnya, saudara, Tuhan memberikan kita otoritas untuk kita teach, untuk kita mengajar, untuk kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan seketika ketika kita menyampaikan kabar baik, orang-orang akan mengalami Tuhan, orang-orang akan mengalami perubahan. Amin, saudara. Kita punya otoritas karena Raja yang mengutus kita. Kita bukan hanya sebagai hamba, bukan hanya sebagai anak, kita juga duta besar kerajaan surga. Saudara, ketika kita duta besar kerajaan surga, maka Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk kita juga memerintah. Ketika surga mengutus kita, kerajaan surga mengutus kita, Tuhan juga pasti memberikan fasilitas untuk setiap kita. Seorang ambasador, seorang duta besar from heaven, pasti Tuhan akan berikan fasilitas-fasilitas yang terbaik untuk memperlengkapi tugas dan pekerjaan mereka. Sama dengan kita, saudara, Tuhan sudah berikan exousia, Tuhan sudah berikan otoritas kepada kita untuk kita mengajar dan kita menikmati setiap fasilitas yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Amin, saudara. Dan yang kelima, energio. Kita baca di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Itu berbicara tentang smart energy atau the power of our mind, the power of our brain. Kekuatan atau kecerdasan rohani kita. Kita harus tahu kapan kita berperang, kapan kita menuai, kapan kita menabur, kapan kita menjarah. Kita juga tahu dari ayat ini Yakobus bahwa ketika ada unity berdoa, mereka doanya pasti terkabul. Mereka minta saling mengaku dosa, saling mendoakan, akhirnya mereka sembuh. Hari-hari ini kita berdoa minta ketepatan. Kita berdoa hari ini dengan kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual. Jangan pakai strategi perang yang lama di peperangan yang baru. Hari ini kita upgrade setiap doa-doa kita, upgrade senjata-senjata kita. Karena Tuhan sedang memberikan kita kuasa seperti smart energy, kecerdasan rohani untuk kita melihat musim dan waktu. Bagaimana dengan strategi-strategi yang baru kita melihat musuh-musuh kita dikalahkan. Dengan strategi-strategi yang baru kita melihat kuasa Tuhan bekerja sehingga yang sakit itu sembuh, yang lemah dikuatkan, terikat dibebaskan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin, saudara. Mau terima 5 kuasa ini? Itu biar semua 5 hal ini aktif dalam hidup kita. Sehingga kita dapat melalui spectacular revival, kita dapat melalui banyak hal dahsyat bersama Tuhan. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Tetap semangat, tetap kuat. Salam revival buat setiap kita. Akhir kata, Rara Siahaan Refiller Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.